saya Grace Wiyala Sinambela dengan NIM 22095111047. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan kelahiran anak babi pada mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, yang dimana dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Dalam penanganan kelahiran dari anak babi terbagi menjadi dua fase. Yang pertama itu ada fase sebelum kelahiran, dan fase kedua adalah fase setelah kelahiran dari anak babi itu sendiri. Nah, dua poin inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lalu, mengapa kita harus mengetahui bagaimana cara untuk menangani babi sebelum kelahiran? Karena dengan begitu kita dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh induk ataupun anak babi ketika anak babi akan segera dilahirkan atau induk babi akan melahirkan. Dan untuk meminimalisir angka kematian dari anak babi itu sendiri. Dalam peternakan babi diperlukan adanya manajemen yang baik, yaitu mungkin berupa kandang, pakan, dan sistem pemeliharaan, serta babi yang baru lahir juga harus memiliki manajemen yang baik. Oke, yang pertama tentunya yang harus kita ketahui adalah bagaimana pemeliharaan induk babi saat kebuntingan, yaitu kehamilan dari induk babi sendiri adalah selama 115 hari, dan untuk mengetahui waktu kehamilannya dapat diperhitungkan dengan perkiraan sejak masa awal kawin ditambah dengan 115 hari. Yang kedua adalah pemindahan kandang, yang dimana harus kita ketahui bahwa untuk induk babi yang sudah terbiasa mengalami kebuntingan itu harus dipindahkan atau dipisahkan dari kawanan lainnya minimal 3-5 hari sebelum hari melahirkan. Sedangkan untuk induk babi yang kebuntingan yang baru, yang belum pernah sama sekali mengalami kebuntingan, harus dipindahkan minimal 10 hari sebelum waktu kehamilan agar dapat beradaptasi. Oke, untuk poin selanjutnya itu yang akan kita bahas berkaitan dengan pemberian pakan pada induk babi, yang dimana jumlah pakan dikonsumsi oleh induk babi ataupun anak babi itu ternyata bergantung pada suhu lingkungan atau suhu kandang. Terkadang perbedaan untuk suhu ideal kandang antara induk babi dan anak babi ini menjadi suatu permasalahan dalam dunia ternak. Karena biasanya untuk induk babi sendiri ketika terjadi peningkatan suhu kandang sebesar 2 derajat Fahrenheit saja, dari suhu awal yang normalnya itu 68 derajat Fahrenheit, maka akan mengalami penurunan nafsu makan, yaitu sebesar 0,5 kg pakan perharinya. Berikutnya adalah terkait dengan kandang. Untuk kandang dari babi sendiri itu harus diusahakan tetap dijaga kebersihannya dan juga dalam keadaan kering. Mengapa demikian? Nah, karena untuk menghindari anak babi agar tidak mencret dan menghindari ambing dari babi itu dapat mengalami kebasahan. Nah, bila dalam kondisi basah, nantinya air susu dari induk babi itu akan susah untuk keluar sehingga menyebabkan kondisi bayinya juga akan melemah. Bahkan ada yang sampai mati secara tiba-tiba. Untuk proses kelahiran dari anak babi itu sendiri terbagi menjadi 2 stadium. Yang pertama ada stadium persiapan. Biasanya ditandai dengan perut yang akan turun ke bawah, di mana urat daging di sekitar bagian vulvanya itu akan mengendur, dan pada ambing akan mengaras, dan pada bagian puting itu akan berwarna putih. Dan juga yang paling menjadi ciri khas adalah induk itu akan mulai untuk mengumpulkan sarangnya dan nafsu makannya itu akan menurun.
Fase yang kedua atau stadium kedua yaitu adalah stadium pembukaan. Untuk di stadium pembukaan ini biasanya dapat ditandai dengan babi yang mulai mengalami kontraksi selayaknya manusia. Jadi, saat babi mengalami kontraksi ini akan tampak gelisah atau juga biasanya akan tidur berdiri, tidur sambil memukulkan ekornya, dan nafsu makannya juga menurun dari stadium yang sebelumnya. Setelah dari induk babi ini mengalami kontraksi, maka posisi dari perutnya itu akan semakin menurun, yang akan menyebabkan bagian serviksnya itu juga akan mendorong keluarnya anak babi. Yang terakhir itu ada stadium pelepasan. Untuk stadium pelepasan sendiri merupakan stadium terakhir. Jadi untuk waktu proses kelahiran dari anak babi ini makan waktu 1-12 jam, dan ketika lebih dari 12 jam maka dapat disimpulkan akan ada kelainan. Nah, juga yang harus kita ketahui jarak waktu antara anak babi yang pertama dengan yang kedua dan berikutnya itu adalah kisaran 1-20 menit. Terkadang juga bagi para peternak ataupun pemelihara babi, ada beberapa kondisi di mana anak babi itu susah untuk lahir. Yang kelahiran anak babi itu nantinya akan tertunda. Hal ini biasanya terjadi karena kekurangan hormonal. Untuk mengatasinya itu, dari kekurangan hormonal, hal ini dapat dengan diberikan injeksi hormon oksitoksin yang dapat mendorong atau membantu dalam proses persalinan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tata laksana induk yang beranak. Yang perlu diperhatikan itu seperti posisi induk akan beranak, jarak waktu kelahiran 1-20 menit yang saya katakan sebelumnya. Yang ketiga itu terjadi perubahan sifat dari induk babi setelah beranak. Yang keempat itu lingkungan yang tenang dan jangan diganggu saat dia beranak. Yang terakhir itu menjaga kandang itu dalam keadaan bersih dan kering, dan lingkungan sekitar kandang tetap harus bersih. Oke, setelah babi itu berhasil dikeluarkan, itu biasanya tandanya adanya plasenta yang akan ikut keluar. Dan yang penting juga untuk kita perhatikan, jangan sampai induk babi ini memakan plasenta dari anak babinya, karena ini dapat menyebabkan sifat kanibal dari induk itu muncul. Dan kita juga harus membersihkan setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut untuk membantu babi tersebut bernafas. Dan yang terakhir, kita harus memeriksa tali pusarnya. Nah, cara untuk mengecek apakah dia masih hidup atau tidak, itu kita bisa memastikannya dengan memperhatikan bagian dari tali pusarnya. Ketika ada gerakan di tali pusarnya itu, maka bisa dinyatakan bahwa babinya itu masih dalam kondisi hidup. Selanjutnya, setelah 24 jam anak babi lahir, ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah memotong tali pusar dengan cara ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang yang steril pastinya ya teman-teman. Yang kedua itu ada setelah potong tali pusar dengan gunting di bawah. Yang terakhir, yang pertama itu adalah memotong tali pusar dengan cara ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang yang steril tentunya ya teman-teman. Setelah itu potong tali pusar dengan gunting di bawah ikatan. Dan yang terakhir itu kita harus oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan sodium tincture keras. Selain memotong tali pusar, kita juga harus memotong gigi anak babi dengan cara pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan belakang leher dengan arah berlawanan.
Setelah itu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi mendekati ujung lidah, dan potong gigi dengan alat pemotong gigi di atas gusi. Yang ketiga, kita harus memotong kita harus memotong ekor, yang dimana panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Dan keempat, yaitu kita harus melakukan pemberian kolostrum. Pemberiannya segera setelah pemotongan gigi. Letakkan kembali anak babi tersebut bersama induknya agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi dan tentunya kaya akan protein. Yang kelima itu kita dapat dan harus menyuntikkan zat besi. Untuk penambahan zat besi, untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Keenam yaitu ada menitipkan anak babi dan makanan buatan. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat mengatasinya dengan menitipkan pada induk yang memiliki air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan ini adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk yang lainnya dalam suatu kelompok babi. Tetapi itu prosedurnya itu kita harus menyatukan si anak babi yang di luar kelompok dengan anak babi sekelompok itu agar baunya sama, sehingga ibunya atau indukan barunya ini menganggap bahwa ini benar-benar si anakannya. Dan yang ketujuh itu adalah pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam perindukan harus diberikan tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam berpikir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Dan yang terakhir yaitu melakukan kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Nah, kastrasi ini dilakukan untuk memperoleh bibit unggul. Jadi dia ini tidak untuk bibit, jadi untuk dijual dan untuk dipanen. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penanganan kelahiran anak babi pada mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.